lancarnya kegiatan kelompok tani itu tidak lepas dari perencanaan. Jadi sing direncanakno kadang-kadang sik blerot pomone ndak direncanakan. Jadi penting Bapak Ibu sekalian untuk merencanakan 1 tahun ke depan atau juga usulan-usulan yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu aja. Jadi pesan saya di dalam rembuk ini tidak hanya dirembuk gitu aja, yang penting itu diagendakan Pak, ditulis. Biasanya kan kalau kita ini tidak ditulis itu lupa Pak. Sekian dari ada sekian, terima Oh kasih. iya ya begitu. Kita sama-sama bikin kata-katanya. Perkenalkan, saya Prisari Setiawan. Peran saya di sini sebagai kepala desa. Perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Pratama dari kelas 2C, peran saya sebagai kepala dinas. Perkenalkan, nama saya Andi Salsabila dari kelas 2C, peran saya sebagai peternak. Saya Nurul Hikmah Amalia dari kelas 2C, peran saya sebagai peternak. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, kelas 2C, peran saya di sini sebagai penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini maupun meskipun dalam keadaan virtual. Saya selaku Kepala Desa Bontoala di sini tentu merasa berbahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, utamanya dari Dinas Peternakan Kabupaten Goa dan Polbangsan Goa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tentunya saya sebagai Kepala Desa Bontoala mengajak kepada masyarakat, petani maupun peternak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Bontoala Kecamatan Palangga. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya Kepala Dinas Kabupaten Goa bersama Ibu Penyuluh atas nama Nur Rahmawati. Tujuan kami di sini tuh untuk membantu Bapak-bapak dan Ibu sekalian mencarikan solusi dari permasalahan yang dialami selama beternak. Serta kami juga ingin merebungkan kebutuhan atau fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan hasil produksi ternak Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kami memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengusulkan apa-apa yang diperlukan, lalu kami akan mengusulkannya ke jajaran provinsi maupun pusat agar kelompok ternak di kecamatan ini bisa lebih berkembang aktif dan bisa mengembangkan hasil produksi ternaknya meskipun secara virtual. Baik, saya persilakan kepada Bapak-bapak dan Ibu. Jadi di sini kami masih kurang pemahaman mengenai IB karena selama ini sapi-sapi kita hanya dikawinkan secara alami dan sedara. Makanya rata-rata pertumbuhan sapi yang kita kawinkan sedara itu pertumbuhannya kurang maksimal dan tak sesuai yang diharapkan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang bertanya tadi mengenai tentang IB. Ya, mungkin di daerah Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu masih kekurangan penyuluh sehingga kurangnya pemahaman mengenai IB di daerah tersebut. Di sini saya akan membantu pertanyaan dari Ibu. Nah, pada dasarnya sapi yang dikawinkan sedara itu akan mengalami pertumbuhan yang kurang atau tidak maksimal, yang dimana kualitas sapi tersebut jelek dan anak-anaknya juga kerdil atau kecil.
Untuk mengenai IB, saya akan menjelaskan melalui PPT tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu IB. Jadi IB itu adalah memasukkan semen ke dalam alat kelamin ternak betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. Kemudian IB ini merupakan teknologi reproduksi yang dipakai dalam program pengembangbiakan ternak dengan memanfaatkan bibit unggul secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas. Jadi IB ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian perlu kita ketahui bersama, ini merupakan program perkembangbiakan ternak yang dimana kita manfaatkan bibit unggul pejantan itu ke sapi betina yang sehat. Ada berupa cairan yang dimasukkan ke dalam vagina ternak betina tersebut. Beberapa kekurangan dari teknologi IB ini. Yang pertama, petugas inseminator yang kurang terampil. Yang kedua, petani atau peternak yang belum mengetahui tanda-tanda birahi. Ini dapat mengakibatkan keberhasilan IB rendah. Yang ketiga, ada beberapa peternak yang belum mau melaksanakan IB karena dianggap tabu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya mengenai proses melakukan inseminasi buatan, check this video. Sedikit dari saya, Bu, mengenai kurangnya pemahaman dari kelompok tani ini, dikarenakan di sini kami itu masih kurang penyuluh, sehingga para petani maupun peternak kami itu ketinggalan informasi-informasi dan memelihara ternak mereka berdasarkan hal yang mereka ketahui saja. Untuk itu kami meminta kepada Bapak dan Ibu untuk diberikan penyuluh yang aktif, memberikan informasi-informasi kepada kami. Kami ingin membantu para kelompok tani di kecamatan ini agar lebih maju. Kami apresiasi kerja dari Ibu Desa sudah menjalin hubungan harmonis dengan para peternak maupun petani dan rutin memberikan pembinaan kepada mereka. Dan saya selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa siap membantu Anda dengan syarat mengajukan proposal sebagai bahan pertimbangan kami serta dapat kita verifikasi dan evaluasi kemudian kami usulkan ke provinsi. Maaf sebelumnya, Bu. Untuk mengajukan proposalnya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem dan mekanismenya. Baik, untuk sistem ataupun mekanismenya nanti akan diarahkan atau didampingi langsung oleh Ibu Nur Rahmawati selaku penyuluh. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa konsultasi ke Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di kecamatan.
Apakah masih ada kendala atau permasalahan yang dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Saya persilahkan jika masih ada suatu hal yang ingin ditanyakan. Siap, saya Bu. Jadi kami di sini selaku peternak biasanya mengalami masalah, yaitu ternak kami biasanya terserang penyakit dan kami tidak mengetahui penyakit apa yang menyerang pada ternak kami. Di sini kami membutuhkan solusi dari ibu penyuluh dan ibu kepala dinas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Salsabila. Di sini ada yang namanya pos kesehatan hewan. Ibu-ibu sekalian bisa berkonsultasi langsung ke pos kesehatan yang ada di Kecamatan Palangga tersebut. Pos kesehatan ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan di sini terdapat dokter hewan dan para tenaga lainnya yang dapat membantu para peternak yang memiliki masalah penyakit menular maupun tidak menular. Selain itu, Poskesuan ini juga menyediakan vaksinasi dan sebagainya. Maka dari itu silakan berkonsultasi dan mendatangi Poskesuan tersebut. Terima kasih. Apakah jika kita ke Poskesuan kita dikenakan biaya dan berapa biaya yang harus dibayar jika kita bayar? Baik, untuk masalah biaya tentunya tidak dikenakan biaya dan untuk nominalnya bisa dicek langsung di Poskesuan tersebut. Terima kasih. Sedikit dari Ibu Penyuluh, mungkin diperlukan sosialisasi lagi mengenai pos kesehatan hewan tersebut, karena tidak semua orang atau peternak mengenal keberadaan Poskesuan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan tersebut. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan kepada Ibu Kepala Desa. Ya, mungkin memang Poskesuan ini lebih diperkenalkan lagi kepada para peternak agar mereka tidak bingung mau mengadu kemana jika ternaknya terserang penyakit. Maka dari itu kita akan menyusun jadwal kembali untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang Poskesuan tersebut. Terima kasih. Saya juga meminta kepada ibu-ibu yang ada di sini agar tidak ragu mendatangi Poskesuan karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Jadi, ayo bawa hewan ke Poskesuan. Terima kasih banyak atas jawaban dan solusi yang telah diberikan oleh Ibu Penyuluh dan Ibu Kepala Dinas. Mungkin hanya itu kendala yang kami dapatkan hingga saat ini dalam beternak. Terima kasih. Baik, jika memang sudah tidak ada, mungkin diskusi kali ini kita akhiri dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Saya Kepala Dinas Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Palangga dan ibu-ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ulangi, yang kedua salah ya? Oke. Baru sudahnya Ica, saya dulu. Terakhir Pak saya. Baik, jika memang sudah tidak ada, mungkin diskusi kali ini kita akhiri dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Saya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Palangga, Bontoala. Ulangi. Baik, jika memang sudah tidak ada, mungkin diskusi kali ini kita akhiri dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Saya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bontoala dan ibu-ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih. Saya juga sebagai penyuluh dari Polbangtan Goa banyak berterima kasih kepada Ibu Kepala Desa serta para masyarakat yang telah hadir pada kegiatan Rebung Tani ini. Terima kasih. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa dan Ibu
penyuluh dari Pulau Bangsan Goa yang telah membantu para petani maupun peternak di sini dalam menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu secara offline di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.